ya. Kan? Karena sekarang jadi ini mulai ya akhirnya pembentukan baik saya yang bantu acara agendanya hari ini ya, dalam Munas ini adalah pertama harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum. Saya sudah buatkan di sini ya, nanti kalau mereka melihat lalu parah saja. Kedua, sudah ada pertanggungjawaban, lalu kita bicara rencana kerja ke depannya apa yang kita harus lakukan. Nanti saya bisa sampaikan. Yang ketiga itu adalah kepemilian pengurus. Jadi ketua umumnya nanti biar diserahkan kepada ketua umum untuk membentuk kabinetnya gitu. Jadi nanti secara musyawarah mufakatahnya langsung ya. Kira-kira begitu. Ya. Bisa terima itu? Ya. Saya jelaskan ini pertanggungjawaban saya. Jadi sejak tanggal 28 Oktober tahun 2018 pada saat itu kita coba berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Antara lain pada saat itu gedung ini cukup perlu diugar, di maintain yang baik. Pada saat itu kita sudah lakukan dari masalah air, masalah listrik, masalah gedungnya. Hari ini kita lihat gedungnya putih, pada saat itu gedungnya krim warnanya karena sudah 20 tahun ya, itu tuh warnanya kan berubah. Kita sudah lakukan itu semua. Kegiatan-kegiatan kita setiap tahun ada tahun baru, ada Chunci, ada Ciuci, ada kegiatan-kegiatan lainnya kita sudah lakukan. Ini ada di sini setiap tahun saya ada buatkan laporan kegiatan ya, jadi saya cuma lampirkan di sini. Jadi kemudian kita berusaha untuk melakukan kegiatannya ke pengembangan usaha yang akhirnya ya nanti kita akan umumkan, kita akan launching go market ya, nanti kita harapkan bisa go market ini bisa mendapat sumbangan dari kegiatan ini agar sumbangan ini bisa membiayai rumah marga. Dan selanjutnya syukur kalau nanti ada dana yang cukup lebih, mungkin bisa kita tetapkan sebagai dana abadi, jadi bunganya sudah cukup untuk kita operasi. Saya kira itu perlu, karena kalau kita tungguin setiap bulan kita pikirkan biaya yang dikeluarkan ya, organisasi itu jalannya ya sempoyongan gitu. Nah, tentu mengenai dasar hukumnya saya baca-baca bolak-balik, kita tidak ada dasar hukum apa-apa. Pertama dari yayasan dulu, saya udah ketemukan yayasan, saya minta Yunfaku ya, supaya yayasan itu yang dari dulu atau pekerjaan itu apa, dan saya udah coba cari ada di dekat NPWP-nya yayasan. Nanti saya akan telusuri ini, baru saya dapat. Jadi tahu yayasan dulu apa. Nah, waktu tahun 2000 mereka pindah sini, mereka tanpa mengikuti apa yang sudah ada, berdasarkan yang ada, mereka bikin sendiri akte. Namanya perkumpulan, dulu yayasan, sekarang perkumpulan. Nah, akte itu berjalan sampai tahun 2000, itu tahun 2000, tahun 2010 ada akte lagi. Jadi yang kita terima terakhir adalah akte yang diaktekan tapi tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Hasil kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi misalnya mau buka rekening bank aja nggak bisa. Dulu ada rekening bank, karena itu pakai namanya pakai hubungan pribadi. Dia kasih pakai dah begitu.
itu nggak ada dasar-dasarnya itu bang. Nah itu pun kita nggak diserahkan. Saya tidak diserahkan rekening bank. Sebenarnya pengurus lama itu harus serah terima kepada pengurus baru. Jadi bukan dia jadi pengurus nih dia punya, nanti ganti pengurus lain lagi begitu. Ya itu jadi tidak ada kesinambungan. Ya organisasi tidak atau perkumpulan warga gaul ini tidak akan berkembang gitu. Habis dia kerja situ selain dia tinggal, tidak ada satu tanggung jawaban, tidak ada suatu penyerah terimaan itu. Nah dengan ini nanti kalau kita laporkan ya apa aja nih ya, jadi nanti kita begitu kita sudah dapat pengesahan dari Kumham, nah itu kita bawa ke bank langsung dibikin. Ini nanti ada rekening Marga Go. Nah ini kelihatannya banyak orang nggak begitu jelas. Kok begitu susah buka rekening? Kita kalau ATM-nya cepet. Sekarang susah. Mau buka rekening di bank luar biasa. Itu yang dia liatin surat-suratnya tuh. Saya udah cari lebih dari 5 notaris. Sampai akhirnya kita nggak bisa mentok di situ karena tidak ada dasarnya. Nah, mudah-mudahan jika dapat beres kita akan jalan resmi keren. Kita pakai rekening perkumpulan rumah marga, perkumpulan marga KU. Nah, jadi saya lebih senang karena selama ini kan pakai account saya, kita di satu ATM tulis. Nggak khawatir kita nanti banyak pertanyaan, kita buatkan laporan yang rutin, kita pasang di sini yang besar, kita bisa perbesarkan, semuanya bisa lihat. Nah itu satu contoh aja. Kalau kedepannya kita mau maju lagi ya tanpa ada dasar hukumnya nggak bisa bikin apa-apa. Nah sekarang bisa, nanti kita ada GoMart, GoMarket, lalu nanti ada usaha lain lagi yang sedang saya garap. Ini paling enggak kita GoMart Go usaha itu kita dapat benefit untuk income-nya. Ini perkumpulan, di lain pihak anggota juga bisa dapat semua, bisa menikmati keberadaannya berkumpul. Itu perlu. Jadi supaya nanti lebih banyak lagi anggota yang bergabung, yang menyatu. Sementara ini kurang banyak tapi sudah ganda daripada tahun 2018. Itu kurang lebih pertanggungjawaban saya. Dan sampai saat ini keuangan itu ya kalau ada jaminan ya kita terima kasih dengan baik. Yang kurang ya tentu kita dukung sepenuhnya. Saya kira pertanggungjawaban saya adalah demikian. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, apa bisa diterima? Saya. Nah, ini yang tadi agenda ini. Jadi nanti ada yang mau disampaikan lagi dari ini atau saya teruskan? Ya paling sedikit Pak. Mungkin untuk laporan keuangan semua ada ya. Laporan keuangan jelas. Jadi nanti semua anggota bisa melihat. Memang bagus juga bahwa setiap perkumpulan itu harus memiliki nomor rekening sendiri, jadi tidak pribadi, supaya transparan. Itu aja mungkin Pak. Jadi laporannya udah kita lihat, bagus Pak. Terima kasih. Di sini lengkap, nanti bisa lihat di sini. Misalnya satu orang namanya siapa? Namanya, terus kita ada namanya, kita lihat sini misalnya Chong Wan Sok ya. Ada sini ada nomornya, kode area, dia di mana? Namanya, nama Indonesianya Iwan Mulyono, nomor telepon HP Jalan Sabang. Ini Agus Salim nomor 40 nih, ini ya dapat yang rekrut ya. Ini kalau namanya Acung Teh ya, anaknya Acung Teh ya, dari Senang Hati. Nah di sini tulis dia masuknya tahun 2020.
Udah dibayar pada tahun 2020 bulan 2 tanggal 24 dengan nomor tanda terima 0265 Asuk yang terima. Itu dibayar 1,2 juta. Tahun 2001 dia dibayar. Pada tahun 2021 bulan 9 tanggal 16 bayar. Nomor 40 1,2 juta. Jadi sini kelihatan siapa yang bayar, siapa nggak bayar. Nah, saya hanya bisa mengizinkan sampaikan di sini, anggota itu mempunyai kewajiban untuk membayar iuran. Kalau dia nggak bayar, dia bukan anggota. Nah, ini supaya jelas ya, di organisasi pasti begitu. Selain memang dia tidak ada iuran anggota. Karena ini adalah nirlaba, ya kita perlu sama-sama berusaha untuk perkumpulan ini bisa berjalan, ya paling tidak operasionalnya jalan. Nah kalau untuk nanti beli gedung berapa lagi lain urusannya. Nah ini jelas semuanya nih Pak ya. Ini tahun 2020 ada yang bayar sampai lebih, ada yang berapa bulan, berapa tahun bayarin dulu. Misalnya nih 2021 ya cuma berapa dah, ada yang nggak ada nih. Jadi begini lihat jelas. Nah ini ada semuanya. Kalau dia mau lihat, yang mau cek, yang mau apa, bisa lihat di sini. Nah ini masalah biaya itu, iuran. Dan kemudian kita bicara rencana kerja. Rencana kerja saya nih, saya dari dulu berkecimpung di keorganisasian daripada masyarakat, banyak sekali. Dan saya sangat ini namanya mengetahui bahwa satu organisasi kalau dia tidak ada anggaran, ya organisasi memble gitu, nggak bisa jalan, ya kan? Kita bayar listrik, bayar air, bayar telepon, apapun harus ada biaya. Jadi organisasi mesti ada uang. Ya uang itu bisa dari anggota iuran, bisa dari kontribusi, bisa dari sumbangan, sponsor, bisa ada yang mau sumbang nih berapa gitu. Kalau sumbangan saya pikir ada sekali-kali orang sumbang ya. Kita lihat di depan kanan kiri ini gedung juga disumbangin. Ya sekali-sekali lah mau bangun disumbang. Kalau setiap bulan minta itu bukan sumbangan. Jadi nanti jadi kayak bulanan jadi iuran gitu. Nah, itu lain lagi. Nah, karena itu kita perlu kita ini mesti ada uang. Kalau orang minta sumbangan mungkin satu kali dia senang kasih ya 50 juta atau berapa. Datang 3 kali lagi kita diusir kan. Ya kira-kira begitu. Jadi saya ini dari dulu nggak bisa minta. Kalau dari kecil yang bisa minta saya aneh itu. Pensiun tahu kan ya. Di keluarga saya nggak bisa minta. Dikasih arisan orang tua punya, saya kasih ke adik saya nggak terima apa-apa. Nggak tahu karena sombong kali atau saya nggak ngerti apa saya bodoh kali gitu. Temu Butin dari saya terus maunya apa Pak Nurdin? Nggak mau apa-apa. Dia bukan kasihin saya proyek, saya kasih di proyek 5 Taman Mini itu saya yang bangun. Jadi seperti itu, saya nggak bisa minta, kita bisa kerja, saya nggak bisa minta. Nah, saya yakin Marga Go ini hebatnya Pak. Dari dulu memang marga nomor 1 di China, dari raja langsung. Kalau orang nggak ada rajanya, kita tahu raja kita siapa, ya kan? Itu orang tuanya Haipak. Itu ada gambar di situ. Kita tahu turunan kita orang yang intelektual, yang cerdas, yang bagus. Kita bisa lakukan itu dengan dasar hukumnya bagus. Nanti kita dorong terus ya, baru sudah jalan. Ada ini yang go market nih, Caukai luar biasa bikin sistemnya.